Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'du rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan itu ta'alu mali la kalimatillah. Bismillah. Ini artinya adalah rumahku. Baiti artinya adalah rumahku. Baiti ini adalah susunan mudhaf ilaih, mudhaf kepada ya mutakalim, ya. Baiti artinya adalah rumahku atau rumah saya. Baiti rumahku, madrasati sekolahku, fasli kelasku. Kemudian zaujati istriku, zauji suamiku. Ini semuanya adalah susunan mudhaf ilaih. Ini namanya ya mutakalim. Apa namanya? Ya mutakalim ya teman-teman ya. Jadi setiap lafaz yang bertemu ya mutakalim bermakna kepemilikan. Oke, makna berpemilikan. Kira-kira apa jamak taksir daripada lafaz baitun? Coba kira-kira apa jamak taksir daripada lafaz baitun? Kira-kira apa jamak taksir dari lafaz baitun? Ada yang tahu kira-kira apa jamak taksirnya teman-teman? Ada yang tahu kira-kira apa jamak taksir dari lafaz baitun? Jamak taksirnya adalah buyutun. Baitun buyutun. Ini ya jamak taksirnya ya. Baitun buyutun. Oke. Kemudian apa isim tasniyah daripada lafaz baitun? Coba. Kira-kira apa isim tasniyah daripada lafaz baitun? Isim tasniyah adalah bermakna dua, itu baitani atau baitaini. Ya ini ya. Ini isim tasniyahnya. Baitun, buyutun, isim tasniyahnya baitani, baitaini. Ketika rofa menggunakan alif dan nun, ketika nasab dan jar menggunakan ya dan nun. Ini contoh dari isim tasniyah. Oke. Rofaknya dengan alif dan nun. Rofaknya dengan alif dan nun. Ini ya. Rofaknya baitani menjadi baitani, tolibani. Nasab dan jarnya menggunakan ya dan nun. Ini contoh dari isim tasniyah. Ingat ya. Kemudian kira-kira tadi termasuk isim apa? Jamak taksir ikut wazan apa? Ini wazannya Kak. Wazannya ikut wazan fu'ulun. Ya, wazan fu'ulun. Buyutun fu'ulun. Sama kan lafadznya? Sama. Ini namanya jamak taksir. Jamak taksir yang mana? Jamak taksir yang kasro. Oke. Selanjutnya. Di sini teman-teman ada lafadz hadza. Hadza itu kira-kira isim apa? Hadza di sini kira-kira isim apa? Hadza. Hadza di sini kira-kira isim apa? Hadza, ada yang tahu kira-kira isim apa di sini? Hadza adalah isim isyarah. Hadza adalah isim isyarah. Oke. Kemudian hadza ini kedudukannya menjadi mubtada. Kedudukannya menjadi apa? Mubtada. Oke, mubtada. Kemudian hadza ini menjadi mubtada, berarti ini termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro. Coba ditebak hadza di sini kira-kira ma'rifat atau nakiro. Hadza itu kira-kira ma'rifat atau nakiro. Tamam ya. Hadza termasuk isim ma'rifat. Hadza di sini termasuk isim apa? Isim ma'rifat. Kok bisa Kak? Nih. Jadi salah satu yang isim ma'rifat itu kan ada 6. Satu isim beral, yang kedua isim alam, yang ketiga itu adalah isim domir, yang keempat itu adalah isim mausul, yang kelima isim isyarah, yang keenam isim yang mudhaf pada isim ma'rifat. Nah, hadza sendiri termasuk isim isyarah, artinya kata tunjuk. Apa artinya? Kata tunjuk. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan kata tunjuk itu namanya isim isyarah. Hadza di sini teman-teman itu termasuk yang muzakkar apa muannas? Jawabannya yang muzakkar. Ya. Jadi hadza ini menunjukkan laki-laki satu bermakna dekat. Nih hadza namanya. Bermakna laki-laki satu, yaitu dekat. Oke, muzakkar. Kemudian hadza di sini itu menjadi mubtada. Selanjutnya ini kedudukannya menjadi apa? Setelahnya hadza ini kedudukannya menjadi apa? Setelah hadza ini kedudukannya kira-kira menjadi apa? Setelah hadza kedudukannya menjadi apa?
menjadi khobar. Khobar daripada lafadz hadza. Khobar di sini harus sesuai dengan mubtada'nya, teman-teman. Ketika mubtada'nya itu berupa mufrad, muzakkar, maka khobarnya juga mufrad muzakkar. Ini ada perbedaannya. Ketika ada hadza, setelahnya ada al dan tidak ada al itu ada perbedaan. Kita perhatikan ya teman-teman ya. Tadi hadza baitu itu isim isyarah tanpa al. Ini ya, isim isyarah tanpa al. Berarti kedudukannya menjadi apa kalau tidak ada al? Kedudukannya adalah bukan menjadi musyar ilaih, melainkan menjadi khobar. Ini yang warna merah menjadi khobar. Jadi hadza baiti. Nah, ini menjadi mubtada dibaca rafa, tapi mabni tidak bisa berubah. Baiti menjadi khobar daripada lafadz hadza. Khobarnya di sini menggunakan apa? Muqaddara, diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena ada ya mutakalim. Ya, karena apa? Karena ada ya mutakalim ini, teman-teman. Jadi setiap lafadz yang mudhaf kepada ya mutakalim itu semuanya diperkirakan. Rafa'nya diperkirakan, nasabnya diperkirakan, jernya diperkirakan. Waalaikumsalam. Apa itu musyar ilaih, Kak? Musyar ilaih itu adalah lafadz yang terletak setelah isim isyarah ketika ada al. Contohnya seperti ini. Hadza kan isim isyarah. Ketika setelahnya ada al, itu berarti menjadi musyar ilaih, Kak. Setelahnya menjadi musyar ilaih. Al-kitabu menjadi musyar ilaih. Nah, kenapa al-kitabu kok bisa dibaca dhamma atau rafa? Karena hadzanya menjadi mubtada kedudukannya. Mubtada itu sama kayak rafa i'rabnya, gitu teman-teman. Nah, sekarang yang kedua, kok bisa al-kitabah? Kenapa kok bisa al-kitabah? Kita lihat hadza teman-teman. Al-hadza di sini menjadi maf'ulun bihi daripada lafadz ra'aitu. Maka kalau jadi maf'ul bi, maka harus sesuai, sama-sama dibaca rafa. Ini namanya musyar ilaih. Menjadi apa? Menjadi badal na'at atau bayan, ya. Ini teman-teman. Gitu ya. Sama yang bawah juga. Ala hadzal kitabi, ini juga sama. Seperti itu ya. Oke, ini teman-teman bisa dapatkan di bio untuk bisa mendapatkan akses belajarnya. Mulai dari materi, e-book ataupun kelasnya. Muqaddara bagaimana? Muqaddara itu diperkirakan. Muqaddara itu artinya diperkirakan. Jadi muqaddara itu diperkirakan, tidak jelaskan. Contohnya kolami, ini menjadi mubtada kan? Mubtada itu kan bisanya dhamma, teman-teman. Tetapi di sini tidak ada dhamma. Kenapa? Karena diperkirakan atau muqaddara. Gitu ya. Kolami jamilun, pena saya itu indah. Akhadtu kolami, saya mengambil pena saya. Ini menjadi maf'ul bi, juga diperkirakan. Seperti itu kayak. Oke. Selanjutnya. Di sini ada lafadz baiti. Kembali lagi, kalau hadza tadi menjadi mubtada, baiti ini kedudukannya menjadi apa? Baiti di sini kedudukannya menjadi apa, Kak? Coba ditebak. Baiti di sini kedudukannya menjadi apa? Baiti kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Oke. Ini menjadi mubtada ya. Ingat teman-teman, baiti ketika mudhaf kepada yang mutakalim, ingat ya, ini yang mutakalim berarti itu tidak ada al, dilarang ada al. Ingat ya, setiap lafadz yang ada yang mutakalim itu tidak boleh al. Salah. Makanya kalau antum bilang hadzal qalam, al-qalami, salah. Kenapa? Karena ada yang mutakalim, maka alnya harus dihapus. Apakah ini isim ma'rifat? Iya, ini adalah isim ma'rifat. Kenapa? Karena mudhaf kepada ya mutakalim. Kenapa? Isim ma'rifat karena mudhaf kepada ya mutakalim, maka disebut dengan apa? Isim ma'rifat. Ya, ini adalah isim ma'rifat. Oke, teman-teman. Kemudian baiti di sini menjadi mubtada, berarti amamal masjid ini kedudukannya menjadi apa? Ketika ada mubtada, amal masjid menjadi apa kira-kira? Abaita ini tuh isim tasniyah, menjadi khobar daripada lafadz baiti ya. Menjadi khobar daripada lafadz baiti. Nah, teman-teman, di sini kira-kira khobar apa? Coba di sini kira-kira khobar apa? Di sini kira-kira khobar apa? Amamal masjidi. Khobar mufrad salah. Khobar syibu jumlah, luar biasa teman-teman semuanya ya. Ini ahsantum. Jadi khobar itu adalah kata yang terletak setelah mubtada, biasanya disebut dengan khobar. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Khobar itu adalah isim yang dibaca rafa setelah mubtada menjadi pelengkap. Ciri-cirinya apa, Kak? Lafadz yang diawali fa setelah amma. Ini teman-teman.
Ammar rajulu fasobirun. Ini contoh dari khobar. Jadi kalau kita menemukan ada amma, ya itu pasti biasanya menjadi mutada. Ya, kalau kita menemukan amma, lafaz salahnya itu menjadi mutada. Ya, fasobirun menjadi apa? Menjadi khobar, dan khobarnya itu harus ada fa. Ini satu pasang ya. Ketika kita ada amma berupa mutada, maka khobarnya harus ada fa. Contohnya, ammar rajulu fasobirun. Adapun laki-laki itu sabar. Adapun laki-laki itu sabar, teman-teman ya. Oke. Kalau sekarang kita ammal mar'atu. Di sini kira-kira pakai fasobirun apa fasobirotun? Coba ditebak. Kalau di sini ammal mar'atu kira-kira pakai fasobirun atau fasobirotun? Fasobirotun, tamam ya. Ini sudah pasangan satu kalimat, amma dengan fa. Oke. Nah, itu sering kita temui teman-teman di kitab fikih atau di muhadasah seperti itu. Yang kedua, yang terletak setelah wakada. Wakada ini menjadi khobar, al-mu'allimu menjadi mutada. Oke ya, seperti itu. Ya. Jadi ada daftarnya di sini Kak. Di sini kan ada link ya teman-teman. Teman-teman bisa daftar pakai admin kami di sini atau klik link di sini. Jadi di sini ada untuk bergabung mendapatkan materinya dan juga latihannya di sini Kak, paling atas sendiri. Nanti teman-teman di sini akan mendapatkan e-book, kemudian latihan, kemudian informasi live, grup dan lain sebagainya. Seperti ini Kak. Jadi kami potong dari 75 menjadi 30 saja untuk memperoleh teman-teman di live ini. Teman-teman bisa langsung saja klik di sini. Oke. Nah, teman-teman isi email, kemudian phone number, dan di sini klik 2. Otomatis nanti masuk ke emailnya masing-masing. Nanti kalau suruh pindah ke browser, teman-teman. Atau mau ikut kelasnya, monggo. Di sini kelasnya ada 2 Kak. Ada private, semi-private. Kalau semi-private itu bareng-bareng teman-teman, dan materinya itu terstruktur. Jadi dari 0 itu sangat cocok. Atau mau mahir juga nanti private juga. Karena di sini 1 tutor, 1 murid. Dan waktunya bebas, teman-teman bisa menyelesaikan. Cara daftarnya bagaimana teman-teman? Di sini. Di sini ada pojok teman-teman. Bisa klik di paling pojok. Atau DM admin kami ada di sini. Gitu ya. Selanjutnya. Di sini tadi berupa khobar ghairu mufrad. Itu ya. Khobar ghairu mufrad. Nah, di sini tadi yang berupa apa? Yang berupa dhorof. Jadi dhorof itu termasuk khobar ghairu mufrad yang berupa syibu jumlah. Contohnya Zaidun fil baiti. Ini Zaidun menjadi mutada, fil baiti menjadi khobar. Coba kalau ini kira-kira berupa apa teman-teman? Fil baiti ini berupa susunan apa? Coba ditebak, fil baiti ini kira-kira susunan apa? Fil baiti kira-kira susunan apa? Susunan jar majrur. Tamam. Ini menjadi khobar yang berupa jar majrur. Ya. Ini susunan jar majrur. Selanjutnya al-kitabu fawqa tawilati. Jar wa majrur. Nah, jar majrur. Al-kitabu menjadi mutada. Kalau fawqa tawilati ini menjadi apa kira-kira? Menjadi khobar yang berupa apa? Yang ini berupa apa? Kalau ini jar majrur, kalau ini dhorof madzruf. Tamam ya. Sama. Kalau ini berupa jar majrur, jenisnya. Kalau yang di bawah namanya dhorof. Apa yang di bawah namanya dhorof, ya. Buku itu di atas meja. Nah, di atas ini namanya dhorof. Dhorof apa teman-teman? Fauqa, ada yang tahu fauqa dhorof apa? Fauqa ini dhorof apa kira-kira Kak? Fauqa dhorof apa namanya? Dhorof makan. Tamam. Fauqa adalah dhorof makan, artinya tempat, di tempat atau di atas teman-teman ya. Bagaimana contoh dhorof? Kita harus tahu dhorof itu ada contohnya. Tidak asal-asalan kita menyebut dhorof. Dhorof itu kan ada 2 teman-teman ya. Ada dhorof zaman, ada dhorof makan. Ini dhorof ya. Zahabatil bintu lailan. Zahabat ini fi'il apa? Zahabat ini fi'il apa teman-teman? Zahabat kira-kira fi'il apa? Zahabat fi'il madhi. Al-bintu ini menjadi apa? Al-bintu menjadi apa? Al-bintu menjadi fa'il daripada lafaz zahabat. Artinya anak kecil atau anak perempuan pergi lailan menjadi mudhorof. Lailan di malam hari.
Ya, lailan di malam hari. Kalau yang di bawah la'ibal auladu, la'ibal dzaraf zaman ini Kak. Ya, fil baiti ada huruf jar teman-teman. Jadi bukan dzaraf zaman tapi jar majrur. La'ibal auladu ini menjadi fa'il, naharon menjadi dzaraf. Ya. Sama, mauful fi dzaraf tuh tidak jauh beda. Tahta ini artinya di bawah. Contohnya jalasat tiflu tahta syajara. Jalasa duduk tahta syajarati, anak kecil di bawah pohon. Anak kecil duduk di bawah pohon. Tahta syajarati di bawah pohon. Ingat ya. Ini sambil nanti teman-teman diperhatikan. Ada tahta, ada fauqa, ada qabla, ada ba'da, ada amama. Oke, ada yamina, ada shimala. Oke, ada janiba, ada ma'a, ada haula. Ini contoh dari dzaraf atau maf'ul fi. Gitu teman-teman ya. Ini teman-teman bisa dipelajari juga. Oke. Selanjutnya, di sini kita bahas yang tadi. Amamal masjidi itu menjadi khobar. Berarti amama ini dzaraf apa? Amama ini kira-kira dzaraf apa, teman-teman? Kalau hal itu berupa sifat Kak atau isim fa'il. Nanti kita jelasin hal juga ya. Dzaraf makan. Oke, apa artinya amama? Kira-kira apa artinya amama? Bagi teman-teman yang ingin belajar konsisten, ada materinya, ada informasi live latihan bisa di sini. Atau ikut kelasnya teman-teman, nanti juga bisa. Kelasnya ada di sini ya, informasinya ya. Nanti di sini. Jadi caranya bergabung, klik tombol di sini. Teman-teman nanti akan mendapatkan aksesnya via email masing-masing. Di depan, tamam. Artinya di depan. Amam masjidi di depan. Oke, kalau waro'ah apa kalau waro'ah? Kalau waro'ah apa kalau waro'ah? Kalau waro'ah artinya waro'ah? Waro'ah. Di belakang. Ya. Waro'ah. Di belakang. Ya, benar sekali. Nah, amam masjid di belakang, di depan masjid. Berarti al-masjid di sini itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah, teman-teman. Al-masjid di sini kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah? Al-masjid ini kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah? Isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Kok bisa isim ma'rifat? Karena ada alnya ya. Isim ma'rifat kenapa? Karena ada alnya. Jadi setiap lafadz yang ada alnya disebut dengan apa? Isim ma'rifat. Ya. Ini contoh isim ma'rifat seperti ini Kak. Jadi lafadz yang ada alnya itu semuanya adalah isim ma'rifat ya. Ar-rajulu, kemudian alhamdu, ar-rasulu. Enggak, ini Kak. Cabang apa namanya kayak kami kan dulu belajar di Al-Miftah, belajar di Pare Kediri. Kemudian kami jadikan satu menjadi materi yang sangat mudah untuk dipahami. Karena di sini mencakup untuk muhadasa dan juga baca kitab. Nah, kalau Al-Miftah kan harus baca kitab. Kalau ini untuk muhadasa juga, gitu ya. Ar-rajulu artinya laki-laki. Al-mar'atu artinya perempuan, ya. Al-madrasatu artinya sekolah. Jadi semua lafadz yang ada alnya termasuk dengan apa? Isim ma'rifat. Gitu kayak. Ini seperti itu teman-teman. Selanjutnya, di sini al-mamal masjidi berarti adalah al. Amamal masjidi berarti di sini ada al, adalah ma'rifat. Kemudian kira-kira ini termasuk mustaq atau isim jamid? Al-masjidi di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Al-masjidi di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Isim mustaq, tamam ya. Al-masjidi di sini adalah isim mustaq. Al-masjidi adalah isim mustaq. Tamam. Kemudian ini adalah isim mustaq. Kemudian kenapa kok bisa disebut dengan isim mustaq? Al-masjid di sini kenapa kok bisa disebut dengan isim mustaq? Kenapa al-masjid di sini disebut isim mustaq? Ada yang tahu alasannya Kak? Al-masjid di sini kenapa? Isim maf'ul salah, bisa ditasrif benar tapi alasannya kurang mengena. Bisa ditasrif.
Oke, isim makan. Nah, ini paling benar, isim makan. Jadi semua lafadz yang bisa ditasrif itu namanya isim mustaq, ya. Ini di jam ketiga. Nih. Jadi semua lafadz yang bisa ditasrif, teman-teman. Salah satunya ada masdarur mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, kemudian isim alat, isim taskir, isim tafdil, isim nasab, semuanya adalah isim mustaq dan itu bisa tasrif. Sedangkan kalau isim makan sendiri itu termasuk isim mustaq. Bagaimana kaidahnya? Nah, jadi semuanya wazannya maf'alun. Jadi semua wazan itu awalnya maf'alun, semuanya maf'alun. Tetapi bisa menjadi maf'ilun kapan? Ini. Ketika satu berupa fi'il madi nih wadha'a. Ya, ini wadha'a di sini maudhi'un. Kenapa kok maudhi'un? Di sini ikut wazan maf'ilun karena berupa huruf elat di depannya. Maka pakai maudhi'un, maf'ilun. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua saro yasiru. Di sini juga termasuk maf'ilun. Kenapa? Karena ajwaf. Yang ketiga yajlisu. Kenapa kok maf'ilun? Karena di sini fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya berupa kasro, maka harus sama, maf'ilun. Kalau tidak sama, teman-teman, tidak ikuti memenuhi syarat tadi, maka disebut apa? Sama'i. Maksudnya bagaimana? Asli orang Arab yang mengatakan sajada yasudu masjidun, ini maf'ilun. Gitu ya. Ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini materinya ada di bio, Kak. Teman-teman bisa dapatkan di bio. Nanti ada latihan, ada informasi dan sebagainya, kami sematkan di bio. Oke ya. Di sini, Kak. Nanti di sini untuk mendapatkannya ada di sini. Nanti di sini ada latihan, kemudian teman-teman dapatkan materinya, informasi live dan lain sebagainya gitu. Atau ikut kelasnya teman-teman monggo. Nanti kelasnya juga dapatkan ebook yang sama, ya. Kelasnya cuma 50.000 untuk 10 kali pertemuan, bayangan. Sangat murah. Kemudian private juga bisa, teman-teman. Private 1 tutor 1 murid. Di sini teman-teman bisa daftar di situ ya. Caranya daftar, klik paling pojok atau teman-teman DM admin kami. Kalau ebooknya saja langsung teman-teman klik di sini. Nah, di sini nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Nah, ya, gak bisa, Kak. Karena di sini sudah masuk ke materi yang kami buat. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang dulu boleh aja. Nah, selanjutnya, baiti di sini kira-kira menjadi apa baiti? Baiti ini kira-kira menjadi apa? Baiti kedudukannya menjadi apa? Bisa di-download. Nanti otomatis teman-teman masuk ke emailnya masing-masing. Nanti masuk ke emailnya masing-masing ya. Menjadi mubtada. Biar ilmu tuh dihargai. Menjadi mubtada. Berarti ini menjadi mubtada. Kemudian ya di sini namanya ya apa? Ya di sini kira-kira ya apa namanya, teman-teman? Ya di sini namanya ya apa? Ya mutakalim, tamam. Ini namanya ya mutakalim. Ya. Ini namanya ya mutakalim. Oke. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan kepemilikan itu namanya ya mutakalim wahda. Baiti, rumahku. Madrasati, apa artinya madrasati? Madrasati apa? Kalau baiti, rumahku, kalau madrasati sekolahku, tamam. Ya. Ini contoh dari lafadz yang menunjukkan ya. Baiti, rumahku, madrasati, sekolahku. Di sini teman-teman harus sesuai. Ketika baitu menjadi mutada, jamilun menjadi khobar dari para lafadz baiti. Sama-sama mudzakkar. Baitinya mudzakkar, jamilunnya mudzakkar. Sama kan? Nah, ini contoh dari lafadz yang seperti itu. Kemudian baiti itu adalah rumahku, maka pakai jamilun. Kalau madrasati kira-kira pakai jamilatun atau jamilun? Kira-kira kalau di sini pakai jamilan atau jamilatun? Kalau madrasati? Jamilatun, tamam ya. Jamilatun itu kalau madrasati jamilatun. Oke, teman-teman ya. Oke, kita bahas baiti jamilun. Ini kan susunan mubtada khobar, teman-teman. Kita bahas ketika kemasukan amil nawasih. Bagaimana baiti jamilun itu ketika kemasukan amil nawasih bagaimana? Oke ya. Amil nawasih itu kan ada 3, Kak. Apa saja amil nawasih itu? Ada inna, ada kana, ada dhonna. Ini ya. Ini amil nawasih. Bagaimana ketika baiti jamilun, lafaz yang baiti jamilun yang biasa saja, maksudnya mubtada khobar, itu bisa kemasukan amil nawasih dan makna dan kedudukannya berbeda. Oke ya. Pertama kita kemasukan kana. Kana dan saudaranya. Oke.
Apa pengamalannya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Merofakkan isim, menasabkan khabar. Contohnya seperti ini. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun di sini menjadi fa'il daripada lafadz kana. Qa'iman menjadi khabar. Kana Zaidun qa'iman. Zaid itu berdiri. Nah, kalau baiti bagaimana? Kita ubah saja. Kana baiti. Nah, rumahku kira-kira jamilun apa jamilan? Coba ditebak. Kira-kira rumahku itu indah, jamilun apa jamilan? Coba ditebak. Kana baiti jamilan. Luar biasa ya. Kana baiti jamilan. Oke. Oke, kita ganti madrasati. Kita ganti madrasati ya. Madrasati. Kira-kira di sini pakai kanat apa kana? Fa'ilnya kana, boleh saja lah. Kira-kira madrasati di sini pakai kana apa kanat? Menjadi kanat. Kenapa? Karena sama-sama mu'annas. Satu mu'annas. Nah, di sini kira-kira jamilun apa jamilatan apa jamilin? Kira-kira pakai apa di sini? Kanat madrasati jamilun apa jamilatan apa jamilin? Jamilatan, tamam. Ya. Sesuaikan ketika ini mufrad, maka ini juga mufrad. Itu ya teman-teman ya. Ini contoh dari kana. Nanti saudaranya juga ini saudaranya. Nah, ini saudaranya ya. Ini soro, laisa, asbaha, ini sudah ada artinya sama contohnya ya. Misal laisa Zaidun ghaiban. Laisa Zaidun ghaiban. Oke, ana takhartu min ma'ad sidogir as-salafi wal an ana talibun fil magister fi UI Dalwa. Laisa Zaidun ghaiban. Ini menjadi khobar dari lafaz Zaidun. Ya, ini contoh dari lafaz seperti ini. Nah, di sini teman-teman, lafaz yang menunjukkan khobar di sini menjadi nasab. Laisa Zaidun ghaiban. Zaid tidak hadir atau tidak absen. Misalnya, Zaid tidak hadir, itu tidak ada gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini nanti sambil ngafalin terjemahannya dan juga teman-teman sambil hafalin artinya. Dalwa. La ana alan fi sidogiri. Ana takhul min sidogiri. Alan S2 di Dalwa. Fi ta'limil lughatil arabiyyah PBA. Nah, gitu teman ya. Bata rajulu sa'idan. Ini contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa nanti sambil dihafalin gitu kayak. Fasara maka jadi. Oh, ini kok tanya lain, Maski nanti kak. Ini tanya apa kakak ini? Kalau tanya pribadi silakan tanya di admin kami ya. Inna, kalau saudaranya Inna ini teman-teman bisa dibaca. Inna, anna, kana, laita, lala, lakina, ini semuanya adalah contoh amil nawasih. Jadi di sini teman-teman bisa dihafalin ya. Inna, anna, ka'anna, laita, lala, lakina. Oke ya. Ini teman-teman kalau inna itu seperti ini. Ya. Inna dan saudaranya seperti ini. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim merofakkan khabar. Ini ada artinya kak. Laisa berarti tidak. Kalau asbaha ini. Ini teman-teman sudah include sama artinya. Gitu. Oke ya. Kalau inna teman-teman apa pengamalannya inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tadi awalnya kan baiti jamilun teman-teman. Baiti jamilun ya. Kalau kita ganti teman-teman, sesungguhnya rumahku itu indah, kira-kira pakai inna. Kemudian ini pakai jamilun apa jamilan? Coba, kira-kira pakai mana? Kalau kemasukan inna, sesungguhnya rumahku itu indah, pakai jamilun apa jamilan? Jamilun. Luar biasa ya. Jamilun. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Jamilun. Seperti itu. Nah, di sini nanti saudaranya seperti ini, Kak. Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, lakinna. Ya, ini teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini. Lakinna Zaidan mashghulun, la'allahu yarhamuna. La'allaha ya. La'allaha berarti untuk apa? La'allaha semoga Allah. Ingat ya. La'allaha itu semoga Allah merahmati kita. Oke. Ini kita artikan satu-satu ya, Kak. Inna Zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. A'lamu anna taliba mujtahidun. Aku tahu bahwa murid itu rajin. Karena artinya seolah-olah atau seakan-akan. Ya. Laita andaikan.
Andaikan tuh berarti tidak terjadi biasanya teman-teman. Misalnya musim panas kok bilang dingin ya. Laita syata'u qaribun. Andaikan musim dingin itu panas. Atau di dalam balaghah tuh jelasin seperti ini. Laita syababu ya'udhu qariban. Laita syabab. Nah, ini orang sudah bangke ya, sudah tua. Bilang laita syababu ya'udhu qariban. Nah, ini orang-orang yang tidak bersyukur teman-teman. Sudah tua mau mudah lagi, gak bisa ya. Oke. Kalau karena ada kak. Jadi karena itu tidak perlu diartikan terlalu detail gitu teman-teman ya. Laita syababu ya'udhu qariban. Artinya pemuda itu, andaikan muda itu balik lagi. Nah, ini sudah mau mati, bilang pemuda mau balik lagi. Atau dalam Quran itu orang-orang kafir mengatakan seperti ini. Ya laitani, ini saudaranya Kana ya. Ya laitani, ini saudaranya Kana. Laitani. Nah ini. Kuntu turoba. Andaikan saja saya menjadi debu. Padahal sudah disiksa. Ya laitani kuntu turoba. Gitu ya teman-teman ya. Ini tidak bisa berubah. Kalau laita itu bermakna tamanni. Kalau ala taroji. Oke ya. Benar kak. Perbanyak harus. Karena di sini nanti kan ada kelasnya teman-teman. Jadi kelasnya ini fokus menyusun kalimat. Nanti kalau teman-teman sudah tahu menyusun kalimat, kemudian teman-teman banyak mufradat, insya Allah bisa. Sambil ikut live. Karena live ini nanti kan ada kosakata baru gitu. Lakinna di sini itu teman-teman artinya tetapi. Contohnya lakinna Zaidun mashghulun. Tetapi Zaid itu mashghulun itu sibuk. Lakinna Zaidan mashghulun tetapi Zaid itu sibuk. Ini. Namun atau tetapi Zaid itu sedang sibuk gitu teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa dihafalin. Karena kalau kita ngafalin hanya sekedarnya ini tidak ada prakteknya itu sulit teman-teman. Karena paling penting tuh dalam belajar bahasa Arab itu adalah praktek. Kalau seperti ini mudah teman-teman. Ana takhrajtu min ma'had Sidogiri as-Salafi wal an ana talibun fil magister fi ta'limil lughatil arabiyyah fi dari lugha dakwah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sambil dihafalin. Karena kalau kita hanya sekedar materi, tidak ada praktek, nanti sulit. Dan di sini semuanya ada praktek. Jadi setiap bab itu ada prakteknya. Untuk apa prakteknya? Bisa untuk muhadasah, berbicara bahasa Arab, ya teman-teman ya. Bisa untuk qiraatul kitab. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau ke Mesir itu teman-teman bisa daftar ke kami. Kami juga buka Mesir ya. Kalau mau daftar Mesir bisa. Oke. Teman-teman mau ke Mesir kami juga punya komunitas gitu teman-teman ya, dari Pare, karena kami juga ngajar di Pare gitu teman-teman ya. Seperti itu. Nama aplikasinya apa? Di bio. Jadi teman-teman ada di bio itu. Untuk bisa mendapatkan aplikasinya ada di bio ya teman-teman ya. Misal antum ke Mesir kemudian tidak bisa nusorof, bisa kami private ke kami. Karena ada juga mahasiswa Mesir yang tidak bisa nusorof kan ada teman-teman gitu. Karena waktu di pondok fokusnya ke tahfidz sehingga lupa tidak belajar bahasa Arab atau baca kitab ke Mesir. Nah, tidak bisa nusorof. Kami juga menyediakan berbayar kak di sini kak ya. Jadi sini teman-teman untuk bisa bergabung nih ya, teman-teman bisa di admin kami atau klik di sini. Di sini kami sudah sematkan ya berupa materi, latihan, e-book dan lain sebagainya di sini kak. Kalau seperti ini teman-teman, kalau seperti ini, klik di sini. Kan sudah disalin, tautan disalin teman-teman ya. Buka di sini di browser. Kalau sudah di sini teman-teman, klik di sini. Nih, nanti muncul seperti ini. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman isi email, number, dan juga di sini klik 2. Otomatis nanti masuk emailnya masing-masing. Atau kalau mau daftar kelas juga bisa. Daftar kelas nanti juga dapat e-booknya dan juga latihannya dan juga Google Meeting-nya. Di sini kak. Di sini ya, kelasnya ada di sini teman-teman. Cara daftarnya bagaimana teman-teman? Diklik paling pojok di sini kak ya. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada dhonna dan saudaranya. Tadi kan ada inna, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau dhonna dan saudaranya apa? Pengamalannya menasabkan dua maf'ul. Menasabkan dua maf'ul, tansibul maf'ul ini. Contohnya seperti ini. Dhonna Zaidun akhahu sadiqon. Ya. Oke, dhonna Zaidun akhahu sadiqon. Ini contoh dari lafadz yang menunjukkan dhonna. Apa pengamalan contohnya? Tansibul maf'ulaini. Menasabkan dua maf'ul. Jadi ini tansibul maf'ul ini seperti ini. Ya. Kita bahas dhonna. Tadi kan ini ada kana, ada inna, ada dhonna.
Ini teman-teman ya. Ini donna. Donna ini apa pengamalannya kak? Pengamalannya itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar kan? Iya kan? Contohnya seperti ini. Donna Zaidun akhahu shadiqan. Apa artinya donna? Mengira. Donna Zaidun akhahu shadiqan. Zaid mengira saudaranya itu jujur. Shadiqan ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Ada yang tahu? Shadiqan kenapa kok bisa dibaca nasab? Shadiqan kenapa kok bisa dibaca nasab, teman-teman? Coba, shadiqan kenapa kok bisa dibaca nasab? Menjadi khobar salah, menjadi maf'ul. Maf'ul bih kedua ya. Jadi shadiqan ini dibaca nasab kenapa? Karena maf'ul bih. Nah, kalau mana kitab teman-teman biasanya kita menyikat menjadi mim fa, ya teman-teman ya. Jadi kalau kita terjemah di Jawa ya, kalau antum orang Sunda mungkin berbeda, atau orang Madura berbeda, atau orang luar Jawa berbeda. Kalau di Jawa seperti ini, wis nyongko Zaidun sopo Zaid akhahu ing tuluri Zaid. Shadiqan ing wong kang jujur. Zaid mengira saudaranya orang jujur. Akhahu di sini kenapa ini termasuk isim apa coba? Akhahu termasuk isim apa? Akhahu termasuk isim apa teman-teman? Ada tahu kira-kira akhahu termasuk isim apa? Akhahu termasuk isim apa? Asmaul khamsah, Masya Allah, luar biasa ya. Teman-teman sudah mahir semua ini, tinggal prakteknya saja ya. Bagi yang sudah tahu teman-teman, jangan lupa praktek. Takallam bil arabiyya kulla yawmin, tahaddas bil lughatil arabiyya fi kulli waqtin wa hin. Ma'a akhika wa ukhtika wa ammika wa jami'in nas insyaallah. Jadi di sini teman-teman kita buka di isim asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu menunjukkan isim yang 5 dan itu ada wazannya teman-teman ya. Jangan hanya sekedar hafal, tapi juga harus paham. Iya. Ini contoh dari asmaul khamsah. Abun artinya bapak, akhun artinya saudara, hamun artinya mertua, fu artinya mulut, zu artinya yang punya. Kak kok cuma 5? Gak banyak ya teman-teman. Ini sudah kaidahnya. Tapi di alfiah itu ada hanu teman-teman. Hanu itu biasanya jarang dipakai. Jadi asmaul khamsah. Rofaknya dengan apa rofaknya? Coba rofaknya dengan apa asmaul khamsah? Rofaknya dengan apa? Tanda rofaknya dengan apa kalau asmaul khamsah? Dengan wawu. Jadi akhu thalibi di sini menjadi wawu. Kenapa? Karena rofa. Kedudukannya menjadi apa coba? Kedudukannya menjadi apa? Akhu thalibi kedudukannya menjadi apa? Akhu thalibi kedudukannya menjadi apa? Luar biasa, kedudukannya menjadi mutada. Kedudukannya menjadi mutada. Akhu thalib menjadi mutada ini ya. Ini menjadi mutada teman-teman. Jadi menjadi mutada itu pasti rofa. Rofanya dengan apa? Karena asmaul khamsah dengan wawu. Jadi rofanya dengan wawu. Nah, contoh yang kedua, zurtu akhu thalibi ini romnya nasab. Kedudukannya menjadi apa? Coba kedudukannya menjadi apa? Ini kedudukannya menjadi apa? Zurtu akhu thalibi menjadi apa kedudukannya? Maf'ul bih. Luar biasa teman-teman semuanya. Ini ahsantum jami'an. Barakallahu fikum. Zurtu akha thalibi. Saya berkunjung ke saudara siswa. Kemudian zurtu di sini kira-kira itu termasuk muta'addi apa lazim? Coba ditebak Kak. Zurtu di sini kira-kira muta'addi atau lazim? Coba ditebak. Ada yang tahu kira-kira teman-teman? Zurtu di sini termasuk muta'addi apa lazim? Lazim salah Kak, kok bisa lazim salah? Coba ditebak. Muta'addi, tamam, muta'addi teman-teman ya. Ini muta'addi. Kenapa kok muta'addi? Gampang, caranya gampang teman-teman. Jadi kalau muta'addi itu ada maf'ul bih, ada maf'ul bih, dan ciri-cirinya ada fa'il yang disimpan sudah. Nah ini ya, kalau sudah ada fa'il berupa domir ana, nahnu,
Oke, maka ketika butuh maf'ul bi itu menjadi mutaaddi. Buka email Kak. Jadi kalau sudah bergabung buka email. Ya, buka email, nanti di sudah ada link teman-teman bisa bergabung. Nah, email ada link tuh teman-teman ya. Kalau nggak tahu caranya silakan DM kami. Gitu ya teman-teman ya. Sudah ada di bio. Kalau nggak tahu caranya misal teman-teman, biasanya yang nggak tahu caranya tuh Afan ya. Orang-orang yang sudah tua itu biasanya nggak tahu. Kami kasih tahu itu teman-teman. Zurtu akhot talibi, saya berkunjung ke saudaranya si siswa. Ini menjadi maf'ul bi. Berarti di sini mutaaddi. Saya berkunjung ke saudaranya siswa. Akhot talibi atau talibi menjadi apa kira-kira? Akhot talibi menjadi apa? Atau talibi menjadi apa? Atau talibi menjadi apa? Menjadi mudhaf ilaih. Ini menjadi mudhaf ilaih. Nah, namanya ini susunan apa namanya teman-teman? Ini namanya susunan apa? Ini namanya susunan apa? Ini kira-kira susunan apa? Susunan idhofa, tamam ya. Namanya susunan idhofa. Oke. Susunan idhofa. Luar biasa. Ini susunan idhofa. Nah, berarti di sini akhot talibi artinya saudaranya siswa. Oke. Kemudian sami tu anzil ilmi ini namanya susunan apa teman-teman? Sami tu anzil ilmi. Di enggak? Ini menjadi apa kira-kira sami tu anzil ilmi? Buka di link teman-teman, silakan kalau nggak tahu DM admin kami. Jadi ini susunan apa namanya? Susunan jar majrur, tamam ya. Ini susunan jar majrur. Oke. Susunan jar majrur. Sami tu anzil ilmi. Saya telah mendengarkan orang yang memiliki ilmu. Ini contohnya seperti ini Kak. Jadi teman-teman harus sesuai. Alhamdulillah Kak Petronan. Banyak teman-teman ya yang bergabung yang di usia 50, 40 tuh banyak sekali bergabung. Juga dari Malaysia itu banyak sekali. Alhamdulillah, teman-teman bisa suka dengan pelajaran yang seperti ini. Ja'a Abu Zaidin, ya, di sini menjadi fa'il, menjadi maf'ul bi, ini menjadi jar majrur. Ya, ini teman-teman harus sesuai ya teman-teman ya. Nah, ini 46, 560, banyak. Alhamdulillah Kak Sunarti ini sudah bergabung lama banget ini ya. Cuman bayar 30.000 coba. Sudah bisa belajar, dapat materinya, dapat informasi live latihan gitu teman. Atau ikut kelasnya cuma 50.000, 10 kali pertemuan. Atau kalau punya rezeki 350 pakai private. 65. Oh, banyak alhamdulillah. Abi. Nah, abi di sini itu mudhaf kepada yang mutakalim. Jadi gak berfungsi teman-teman. Kalau tadi wawu alifah itu tidak berfungsi. Dari Malaysia bisa teman-teman bergabung DM kami. Masya Allah nih ya. Luar biasa. Abi di sini kan yang mutakalim berarti tidak berfungsi lagi. Waw alifnya itu tidak berfungsi lagi Kak. Waw alifnya itu tidak berfungsi lagi. Kenapa tidak berfungsi lagi? Karena di situ ada yang mutakalim berarti muqaddaro teman-teman. Jadi kalau bapakku itu sudah bukan bukan berupa asmaul khamsah lagi yang pakai waw alif ya, tetapi pakai muqaddar atau ketika tidak mudhaf teman-teman. Ini tidak mudhaf kan? Contohnya abun saja artinya bapak kan. Berarti kalau bapak saja tuh tidak pakai waw alif ya, tetapi tetap pakai dhamma, fathah, kasro. Kenapa? Karena seperti isim mufrad. Gitu ya. Gitu teman-teman. Selanjutnya di sini kita bahas juga teman-teman jamilun. Nah, tadi oh ya donna belum ya. Donna tadi belum selesai dijelasin ya. Nih Kak. Nah, ini ya teman-teman hasiba. Hasiba di sini itu termasuk salah satunya. Donna hasiba alima wajada za'ama ja'ala ittakhada ra'a dara hab adda atalam alfa haja. Ini teman-teman biasanya kalau kita ngomong bahasa Arab tuh sambil praktek teman-teman. Karena di sini ada contohnya juga kan. Jadi kaifa tariqatun natahaddas bil lughatil arabiyyah summa bil lughatin sahihah. Yani dengan bahasa yang benar. Laisa hunaka khata' fil kalam atau fi
Al-tarkib. Tidak ada yang salah dalam bicara dan juga tidak ada yang salah dalam menyusun kalimat. Hasiba ini artinya mengira ya. Sama kayak tadi. Hasibat talibu ad-darsa sa'ban. Hasibat talibu. At-talibu kenapa kok bisa dibaca rafa? At-talibu kenapa kok bisa dibaca rafa? Menjadi fa'il benar sekali ya. Hasibat talibu, mengira. Siapa yang mengira? Hasibat talibi. Oke. Ya, hasibat talibu ad-darsa sa'ban. Ad-darsa di sini menjadi apa berarti? Ad-darsa kedudukannya menjadi apa ad-darsa? Ad-darsa kedudukannya menjadi apa? Talib siswa teman-teman. Hasiba mengira. Ad-darsa pelajaran. Sa'ban ini kenapa kok bisa dibaca rafa? Menjadi maf'ul bih nasab ya. Nah, sama-sama nasab maf'ul bih kedua. Ad-darsa maf'ul bih ke-1. Sa'ban maf'ul bih kedua. Gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya seperti ini. Murid mengira pelajaran sulit. Pertanyaannya teman-teman yang sering muncul, ad-darsa di sini kira-kira mustaq atau jamid? Coba ditebak kira-kira. Ad-darsa di sini mustaq atau jamid? Hadza mustaq atau jamidun ya ikhwani? Coba ditebak kira-kira ad-darsa di sini mustaq atau jamid? Mustaq, salah total. Kira-kira apa? Jamid baru benar. Kenapa kok jamid kak? Ini fi'il, ini masdar mim dari sulasi mujarrad teman-teman. Ini adalah masdar mim dari sulasi mujarrad. Masdar mim dari sulasi mujarrad. Oke ya. Bukan, ini maf'ul bih kedua kak. Maf'ul bih dari hasiba. Maf'ul bih pertama, maf'ul bih kedua. Ini kak. Jadi ad-darsa di sini adalah jamid teman-teman. Apa itu jamid? Gampang sekali untuk bisa membedakan antara jamid dan mustaq ya. Jadi jamid itu adalah isim yang tidak diambil dari kata lain, ingat ya. Isim yang tidak diambil dari kata lain itu namanya jamidun. Apa? Jamidun itu tidak diambil dari kata lain. Contohnya seperti ini. Yusuf, Fatimah, Aisyah, kitabun, kolamun. Bahkan ada yang usia berapa? 70. Nah, 60, 65. Itu private mantik teman-teman. Semangat beliau, Masya Allah ya. Mantik sama balago. Private. Semangat. Kitabatan ini artinya apa? Kitabatan apa artinya? Kitabatan. Kitabatan apa artinya? Kitabatan apa artinya? Yang sudah bergabung jangan lupa buka email kak ya. Buku bukan, ini yang menulis teman-teman. Jadi ini dari fi'il madhi 3 huruf kataba. Kataba menulis. Yaktubu kitabatan. Kataba yaktubu kitabatan. Ya, kataba yaktubu kitabatan. Dia tuh menulis buku. Ya, teman-teman ya. Jalasa julusan. Ini kira-kira isim apa? Julusan isim apa? Isim masdar huruf mim. Ini dari fi'il madhi sulasi mujarrad 3 huruf kan. Jalasa masdar kan. Jadi kalau masdar itu namanya jamidun. Dorban memukul, fahman paham, khurujan keluar. Itu semuanya adalah masdar ghairu mim. Sama kayak darosa yatrusu darsan. Tamam. Ahsantum ya ikhwani. Darosa darsan juga masdar mim sulasi mujarrad disebut dengan apa? Jamid. Itu ya. Gampang banget teman-teman. Kemudian tadi di situ ada sa'ban ya. Di situ ada sa'ban. Berarti sa'ban di situ menjadi maf'ul bih. Sama ya. Live-nya dikabarkan di ebook. Jadi kalau kita dapatkan ebook nanti di situ ada informasi live, ada group, ada latihan teman-teman. Hanya sekali bayar teman-teman sudah bisa mendapatkan aksesnya gitu ya. Ya kalau naat teman-teman, kalau naat ya itu ciri-cirinya adalah isim sifat. Contohnya
At-thalibu al-mujtahidu. Ya, ini sifat, isim fa'il. Tapi kalau maf'ul bi yang kedua itu tidak berupa isim sifat. Dan ini tidak sama teman-teman. Ini ma'rifat, ini nakiro. Tidak sama kan? Ini ma'rifat ada alnya, ini nakiro. Tidak sama. Gitu Kak ya. Jangan seperti itu teman-teman. Kemudian alimtu at-talibah mujtahidan. Ini ya sama, alimtu at-talibu mujtahidan. Ini untuk kita kosakata teman-teman. Jadi antum ngomong bahasa Arab tidak hanya pakai kaidah biasa, tapi bisa pakai donna, bisa pakai inna, bisa pakai kana gitu teman-teman ya. Kalau dari sifat gini, sifat itu bermakna yang ya. Ini teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya di naat itu seperti ini. Pertanyaannya teman-teman kepo ya, Masya Allah itu luar biasa. Jadi kalau kepo tuh bisa semangat belajar teman-teman. Yang nggak kepo tuh yang nggak semangat belajar nanti. Sudah nggak punya semangat, sudah nggak mau belajar, komentarnya negatif. Wah itu yang payah itu. Nah ini ya teman-teman ya. Ini kita bahas juga di naat di sini Kak. Di sini kita menemukan di sini naat tuh seperti ini Kak. Jadi naat sendiri tuh kan ada dua teman-teman. Isim yang ikut itu ada 4 kan. Ada naat, ada taukid, ada ataf, ada badal. Nah ini contoh naat seperti ini Kak. Ini ya naat ya, pertama kali ya. Muhammadun talibun nasyitun. Muhammad menjadi mubtada isim ma'rifat. Meskipun ada tanwin, ini isim ma'rifat alam ya. Ma'rifat. Talibun menjadi khobar, nasyitun menjadi naat. Coba kira-kira naat apa namanya teman-teman? Kira-kira naat apa? Nasyitun naat apa namanya coba? Ada yang tahu kira-kira nasyitun naat apa? Nasyitun naat apa? Sama-sama Kak. Dibaca Kak ya, dibaca dan juga bisa di print. Nanti kalau live bisa kami informasikan di grupnya Kak. Karena di situ grup informasi live latihan yang ada. Kemudian nanti kalau kami download live-nya kami akan share di situ Kak. Jadi teman-teman bisa sambil mengulangi lagi gitu. Naat hakiki tamam ya, naat hakiki hadir Jakarta tamam. Hakiki. Apa hakiki teman-teman? Gampang sekali. Ini hakiki Kak ya. Nah, naat itu, nah ini tadi yang ciri-ciri naat itu bagaimana teman-teman? Ini ciri-cirinya. 1 berupa isim sifat. Jadi kalau tadi masdar itu bukan berupa isim sifat. Isim sifat ini isim fa'il isim maf'ul. Ja'a Muhammadun al-jamilu. Ja'a Muhammadun al-jamilu. Al-jamilu ini menjadi naat. Kenapa? Karena ini isim sifat. Datang Muhammad yang tampan, rupawan, tampan ini ya. Oke. Yang kedua berupa isim nasab. Contohnya Muhammad ibnu Qasimin asy-Syafi'iyyu. Nah, yu di sini namanya ya nasab, ya nisbat. Muhammad bin Qasim, Muhammad yang putranya Qasim yang berbangsa Syafi'i. Syafi'i itu nama kakeknya. Atau isim tafdil. Isim tafdil ini bermakna af'alu teman-teman ya. Yang paling agung. Menurut pendapat imam yang paling agung, itu bisa menjadi isim tafdil. Isim syara juga bisa dinada. Ini semuanya adalah termasuk dari ketentuan isim naat seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Naat itu ada berapa? Ada 2. Apa saja? 1 naat hakiki, 2 naat sababi. Ini harus hafal. Harus hafal ya. Jangan sekedar antum tahu, tapi harus paham. Ya. Hafalnya di sini maksudnya bukan hafal seperti hafal nazom gitu enggak teman-teman, tapi paham. Hafal nazom tapi gak paham juga gak bisa baca kitab. Hafal alfiyah tapi gak paham yang dibahas apa, gak bisa baca kitab. Gak bisa muhadasah bahasa Arab, salah semua nanti. Kita harus paham kedudukannya gitu ya. Contohnya seperti ini. Ja'a rajulun sholihun. Rajul ini menjadi fa'il daripada al-fat ja'a. Sholihun menjadi naat dan harus sesuai. Rofaknya sesuai, nasabnya sesuai, jernya sesuai. Ya, ini harus sesuai. Jadi kalau gak sesuai bagaimana? Khotok. Kalau gak sesuai namanya khotok. Apa khotok artinya? Salah. Tambah lagi khotok jiddan. Sangat salah. Gitu teman ya. Mufrad harus sesuai ya. Tasniyahnya harus sesuai. Jamaknya harus sesuai. Muzakkar muannasnya sesuai. Ma'rifat nakirnya sesuai. Jadi di sini harus sesuai ya. Namanya naat hakiki. Nah kalau naat sababi bagaimana? Ini naat sababi Kak. Nah, ada yang warna merah ini namanya sababi. Contoh naat sababi seperti ini Kak. Oke ya, ada isim dibaca Arab masalahnya. Ja'a rajulun karimun abuhu. Datang laki-laki yang mulia, tapi yang mulia bukan laki-lakinya. Abuhu ini menjadi fa'il dari lafaz karimun, bapaknya. Ini namanya sababi.
Gitu teman ya. Oke, ini rojulon menjadi mat'ud, naatnya karimun, isim yang dirofakkan oleh naat namanya buhu. Menjadi apa? Fa'il. Dan harus sesuai, rofa nasab jarnya, ma'rifat nakirnya harus sesuai. Gitu Kak ya. Jangan sampai lupa, teman-teman. Karena di sini sering kita temui Kak ya. Oke, selanjutnya tadi kita menerusin juga di nih. Ini Kak ya. Alim tu at-taliba di bio Kak. Biar teman-teman belajar juga di bio. Alim tu taliba mujtahidan. Alim tu di sini fi'il apa alim tu? Alim tu fi'il apa teman-teman? Alim tu. Alim tu fi'il apa? Jadi di sini Kak, akses belajar materi di sini kami teman-teman ya. Karena di sini adalah produk digital, teman-teman bisa akses di sini. Nanti kalau sudah akses di sini otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Ya. Oke, alim itu saya mengetahui atau riba mujtahidan. Saya mengetahui bahwa siswa itu rajin ya. Ini fi'il madhi. Domir apa yang disimpan dalam lafaz alim itu? Coba domir apa yang disimpan dalam lafaz alim itu? Kira-kira domir apa yang disimpan dalam lafaz alim itu? Domir an. Ini kayak di sini kan ada link teman-teman. Ada link. Nah, untuk bisa daftar kelasnya bisa langsung klik paling pojok di sini. Atau DM admin kami. Kelasnya ada 2 teman-teman. Ada yang VIP juga bisa, tapi VIP ini kami fokus ke yang lama dulu. Karena yang baru ini teman-teman fokusnya di semi private aja ya. Oke, kalau yang ini teman-teman e-booknya di sini. Jadi teman-teman kalau seperti ini, misal ada gangguan seperti ini, klik di sini. Oke, ada tautan disalin, nanti buka di browser di sini. Nah, di sini klik paling ini sini teman. Nah, di sini klik yang tadi kita klik itu otomatis masuk seperti ini. Nah, nanti itu bisa teman-teman akses di email. Nanti ada email, ada link, teman-teman bisa akses di situ. Ada latihan, informasi live dan lain sebagainya, teman-teman bisa akses di situ. Kalau nggak tahu caranya gimana, DM admin kami saja. Di situ ada admin kami ya di bio. Oke. Alim tu atau liba mujtahidan. Saya mengetahui bahwa siswa itu rajin. Mujtahidan ini menjadi maf'ul baik. Kira-kira mujtahidan itu termasuk isim mustaq atau isim jamid? Mujtahidan di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Mujtahidan di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Ada yang tahu kira-kira mujtahidan isim mustaq atau isim jamid? Isim mustaq. Ini isim mustaq. Coba, ini isim mustaq. Kenapa kok isim mustaq? Karena bisa ditasrif. Ini isim mustaq kan? Kenapa isim mustaq? Karena isim fa'il. Benar sekali. Wah, ini lebih detail, langsung mengena ya. Jadi ini teman-teman. Ini ya. Kalau tadi ifta'ala itu sama ijtihada kan sama, ini wazannya. Ijtihada ifta'ala. Sama kan? Sama ya. Sama-sama ada alif, sama-sama ijtihada ifta'ala. Ijtihada ifta'ala gitu ya. Tadi kalau isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya mujtahidun, mufta'ilun. Ijtihada ijtihadan. Ini yang isim yang isim mustaq ya teman-teman. Ini bukan tasrifan yang ada fi'il madhi, fi'il amar, ini termasuk isim mustaq. Ya ini ya, ijtihadan mustaq, mujtahidun mustaq. Kenapa mujtahidun mustaq? Karena termasuk isim fa'il. Termasuk isim apa? Isim fa'il. Ya. Jadi mujtahidan adalah isim fa'il. Luar biasa. Selanjutnya di sini ada lafadz yang menunjukkan udah nih tadi. Oke. Wajada, ini sampai sini ya teman-teman. Wajada, sekarang wajada thalibu darsa mufidan. Murid itu menemukan pelajaran bermanfaat. Wajada ini boleh teman-teman. Ingat ya, ini boleh, bukan harus. Jadi kak, zona kok mana kak maf'ul banyak kok gak ada? Berarti tidak disebutkan teman-teman. Kalau tidak ada berarti tidak disebutkan sama yang pengarang. Kenapa tidak disebut sama pengarang? Ya terserah mengarang teman-teman. Tapi boleh disebutkan menjadi 2. Wajada thalibu darsa mufidan. Wajada di sini kira-kira fi'il apa wajada? Wajada fi'il apa teman-teman wajada? Wajada fi'il apa di sini?
Wajada fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Wajada adalah fi'il madhi, teman-teman ya. Kemudian di sini bin apa kira-kira? Wajada bin apa kira-kira, teman-teman? Wajada bin apa kira-kira? Wajada bin apa? Bina misal wawi, ya, bina misal wawi. Oke. Kenapa kok bina misal? Karena ada wawu, teman-teman, di sini. Nih, wajada nih, wawu nih. Wajada tolibu, siswa itu menemukan adarsa. Ini kedudukannya menjadi apa adarsa? Adarsa kedudukannya menjadi apa? Adarsa kedudukannya menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Ya, adarsa menjadi maf'ul bih. Oke. Mufidan menjadi apa kira-kira mufidan? Mufidan menjadi apa kira-kira? Menjadi maf'ul bih kedua. Jadi artinya thalib atau siswa menemukan pelajarannya itu berhasil. Atau di sini juga menjadi hal juga bisa, teman-teman. Ini menjadi hal juga bisa. Hal di sini karena berupa sifatnya hal ya. Jadi hal itu seperti ini. Nah, hal ini seperti ini. Nah, nih. Jadi contohnya seperti ini. Maf'ul tsani juga bisa. Ja'atiflu dohikan. Datang anak kecil dohikan menjadi hal. Kenapa? Karena berupa isim sifat. Karena ciri-ciri hal itu berupa isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat dan lain sebagainya, itu termasuk hal ya. Bisa, teman ya. Baik, syukran jazilan ala hudurikum. Assalamualaikum. Kita sudah jam 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Yang sudah bergabung jangan lupa buka email, Kak. Ya, di sini kalau mau daftar kelasnya silakan DM admin kami di sini atau dapatkan linknya di sini, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa akses belajar, ada latihan dan lain sebagainya di sini, Kak. Oke ya, ini teman-teman bisa dapatkan di sini. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, di sini ada email, jangan sampai salah namanya. Kemudian di sini ada tombol 2. Teman-teman bisa nanti langsung masuk via emailnya masing-masing. Bisa pakai QRIS, teman-teman ya. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana online, teman-teman. Gitu ya. Insyaallah, tapi dekat rumah saya kok. Dari Dala. Ana jitu min Madinati Pasuruan. Al-an ana askunu fi Grati, yakni fi Pasuruan. Syukran jazilan afwan. Di sini Kak ya. Daftarnya di sini, teman-teman. Baik. Syukran ala hudurikum wa assalamualaikum. Nakhtimu dzalika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halal. Halal, halal. Raditum.